Dan lisanun liman arada fasahatan, lidah yang paling fasih bagi orang yang mau bicara. Bicara dengan menggunakan retorika muter-muter menghanyutkan orang, masih buntu. Coba uang yang bicara, lewat semua. Ya, secara guyonan, anak-anak sering bilang, ada fulus mulus, tidak ada fulus manfus. Ini bahasa Arab Indonesia. Ada fulus mulus, tidak ada fulus manfus. Apakah harus seperti itu budaya kita? Mau dapat jabatan, setelah pendidikan harus bersaing. Lalu dalam persaingan ini, mana yang paling bisa memberikan semur, dekat sama semar, semir, semur. Logikanya apa? Kalau orang meraih jabatan karena banyak mengeluarkan uang dan berani, tentu dia sudah berhitung. Aha, 3 bulan pun pulang modal ini. Aha, paling sebentar selesai nih, pulang balik modal lah. Sudah ada hitung-hitungan matematikanya. Kalau ini yang terjadi, orang naik beroleh jabatan karena banyak mengeluarkan uang, maka hal pertama yang dia lakukan setelah menjabat ialah bagaimana pulang modal. Setelah pulang modal, bagaimana cari untung. Pengabdian nomor 19, rakyat nomor 26. Wong saya pakai modal besar koin. Dipandangnya lah jabatan sebagai jalan pintas untuk menuju kaya. Benar kalau Rasulullah mengajarkan jangan berikan jabatan kepada orang yang memintanya. Memintanya pun jangan, apalagi sampai nyogok-nyogok, kasih semir, kasih uang. Karena orang yang meminta mesti punya motivasi, sedangkan jabatan adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah merupakan dosa yang amat besar. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, setiap kita pemimpin, setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawab terhadap apa saja yang dipimpinnya. Suami pemimpin di rumah tangganya, ibu pemimpin bagi anak-anaknya, pemuda pemimpin bagi dirinya, Pak Lurah pemimpin di kelurahannya. Setiap kita pemimpin dan setiap kita akan dimintakan pertanggungjawab terhadap apa saja yang kita pimpin. Sungguh pun itu kecil kita sembunyikan dari pandangan orang banyak. Namun Qadirul Jalil maha mengetahui. Inilah etika otonom. Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Ada sebuah karikatur. Kiai, seorang kiai punya murid santri 40 orang. Dari 40 orang ini ada 1 orang yang mendapat perhatian agak istimewa dari kiainya. Santri-santri yang lain protes. Kiai, kami ini semua kan santrinya kiai. Kami ngaji sama kiai. Kenapa yang satu itu perhatiannya dilebihkan dari kami? Apa kekurangan kami? Senyum kiai kita ini. Lalu bilang, oke, kalau kau mau tahu, besok pagi kumpul di sini jam 10. Esoknya jam 10 kumpul 40 santri ini, termasuk yang dapat perhatian istimewa tadi. Anak-anakku, kata kiai, hari ini saya ingin memberikan pelajaran kepada kalian semua. Masing-masing kalian aku berikan seekor anak ayam dan sebilah pisau. Bertebaranlah kalian dengan anak ayam seekor dan sebilah pisau ini. Cari tempat yang tidak ada yang lihat. Sembelih ayam itu di situ. Cari tempat yang tidak ada yang lihat. Sembelih ayam itu di situ. Anak ayam itu. Bertebaranlah santri mencari tempat yang dipesan kiai tadi. Cari tempat yang tidak ada yang lihat. Ada yang masuk ke dalam gua, gelap, tengok kiri kanan tidak ada orang, potong anak ayam. Ada yang cari semak belukar, noleh kiri kanan tidak ada orang, potong. Ada yang naik ke gunung tinggi, ada yang ke tepian sungai, macam-macam. Alhasil pada waktu yang ditentukan berkumpullah ke 40 santri ini.
Bagaimana? Tanya Pak Kiai kita. Lapor Kiai, sudah kami sembelih semua. Sudah. Majulah santri yang satu ini, yang dapat perhatian lebih. Saya, Kiai, kenapa? Saya tidak bisa menyembelih anak ayam yang Kiai berikan tadi. Kenapa? Kenapa tidak kau sembelih? Tadi waktu mau berangkat Kiai pesan, cari tempat yang tidak ada yang lihat, sembelih anak ayam itu di sana. Saya sudah berusaha, Kiai. Saya pergi ke gunung yang tinggi, ke lembah yang curam, ke semak belukar, ke hutan belantara, ke dalam gua bahkan. Tetapi kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, Allah tetap melihat, Kiai. Saya tidak bisa menyembelih ayam, anak ayam ini seperti pesan Kiai tadi. Kiai senyum, lalu menghadapi 39 santri yang lain. Nah, kau tahu kan kenapa dia lebih istimewa dari kalian semua? Dia punya etika otonom. Dia merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Tengoklah dalam upaya memberantas korupsi di negeri ini. Berapa banyak tim yang sudah kita bentuk. Berapa banyak operasi yang sudah kita lancarkan. Entah yang namanya operasi kilat, operasi Raja Wali, operasi Halilintar, operasi Gledek. Tim ini, tim itu, tim ini, tim itu. Ketika terbentur gunung, timnya bubar. Operasinya selesai. Sementara korupsi tetap berjalan. Mari kita kembali kepada nurani. Dalam kondisi negara kita terpuruk, ekonomi kita begini rupa, 60% rakyat kita hidup di bawah garis kemiskinan. Masih bisakah kita menyalahgunakan jabatan untuk kekayaan pribadi? Masih maukah kita memperkaya kelompok sendiri dengan menyia-nyiakan rakyat banyak? Masih tegakah kita bermain-main dengan hukum? Kita tahu sesuatu itu benar, tapi terus kita injak. Kita tahu sesuatu itu salah, tapi terus kita kerjakan. Kita tahu sesuatu itu benar, tapi kita tidak berupaya membelanya. Benar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan sebuah doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar. Berikan kami kemampuan, kekuatan, kemauan untuk membela, mengikuti yang benar itu. Tunjukkan juga kepada kami bahwa yang salah itu salah. Berikan kami kekuatan, keberanian, kemampuan, kemauan untuk menjauhi yang salah itu. Ini artinya apa? Banyak orang tahu sesuatu itu benar, tapi dia tidak berdaya mengatakan itu benar.